Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan sangat baik Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, biar segala hidup kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar Roh-Mu yang turun atas kami Tuhan, biar hadirat-Mu melingkupi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kita katakan, amin. Puji Tuhan. Mari hari ini kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Dari dulu, sekarang, dan selamanya Dia tidak berubah. Haleluya. Mari hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari dengan iman kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama, haleluya. Dengan sukacita, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah,
Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Dengan iman kita katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Naikkan pujian. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengan naikkan pujian. Haleluya. 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 Woo! Berikan pujian untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu. Sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita menyatakan Yesus Tuhan. Haleluya. Mari setiap hati yang percaya, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Setiap hati yang percaya menyerahkan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sama-sama, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Mari jemaat NCT pada pagi hari ini kita bersuka cita dan katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Hati
kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari semua kita bersorai. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiralah ramaya syakara para. Terima kasih Tuhan, berkasih kemurahan-Mu atas kami Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak ditinggikan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, mulut kami Tuhan terus memuji Engkau Tuhan, meninggikan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sahabat kami yang setia Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sama-sama katakan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, Yesus Kau sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindungan. Katakan, Yesus sahabatku. Yesus, Engkau Rajaku ya Tuhan. Kau Rajaku, oh kota bentengku Tuhan. Benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku,
Yesus, Tuhan kami, kekuatan kami, penolong kami Tuhan, tempat perlindunganku Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Dan biarlah terus hati kami mengucap syukur padamu Tuhan. Bila hati kami terus Tuhan memuji namamu Yesus. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah. Sungguh mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Hati Tuhan bersuka atas pujian kami. Dan kami percaya di dalam pujian ada kuasa. Dan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kami percaya Tuhan, lawatan terjadi bagi setiap kami. Seluruh umat-Mu di mana berada. Pemulihan terjadi, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang beban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Di tempat ini kemuliaan Tuhan terjadi. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sebentar Bapa akan mau Tuhan duduk diam seperti seorang murid Tuhan. Mendengarkan firman-Mu. Dan
Biarlah Tuhan kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai Tuhan secara dahsyat pagi hari ini. Sehingga firman-Mu Tuhan berkuasa atas kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu jawaban bagi kami. Firman-Mu memulihkan hidup kami. Pakai cara luar biasa pagi hari ini. Dan kami serahkan hamba-Mu dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Kita berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita sudah memasuki di bulan Mei. Dan kita bersyukur bahwa tuntunan Tuhan kita rasakan dan kita dapatkan walaupun kita masih ada di dalam masa pandemik ini. Dan pada bulan ini tema yang disampaikan adalah masih di dalam membangun karakter ilahi. Dan subtemanya adalah karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus. Dan saya ingin meng-highlight atau ingin menyampaikan yaitu tentang doa yang mengubah hati. Doa yang mengubah hati. Dan nats atau perikopnya itu adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 22. Nah, kalau dari ayat ini jelas sekali mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, dan kita perhatikan ayat ini baik-baik, yaitu tetaplah berdoa. Sekali lagi, ini kata yang sederhana dan boleh dikatakan sampai kepada tujuannya, yaitu bahwa tetaplah berdoa. Nah, berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Bapa, senantiasa berseru mendambakan kasih, karunia, dan berkat-Nya. Tetaplah tidak semata-mata sesuatu yang terus-menerus mengucapkan doa yang formal. Sebaliknya yang dimaksudkan berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada segala kesempatan sepanjang hari. Nah, kalau kita mau memperhatikan tetaplah berdoa, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan arti yang disampaikan di dalam tetaplah berdoa. Nah, yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa arti dari berdoa adalah berdoa dengan tidak pernah berhenti. Di dalam Lukas 18 ayat 1 itu dikatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini perikop ini bicara tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang tidak pernah berhenti. Dan ini diperumpamakan dengan yaitu seorang janda yang menghadap kepada hakim. Hakim ini pertama-tama tidak mendengar apa yang dikatakan diminta oleh janda ini. Tetapi janda ini terus datang kepada hakim. Akhirnya hakim ngomongnya bahwa janda ini kalau dia permintaannya tidak dikabulkan, maka dia akan mengganggu saya. Pada akhirnya permintaannya dikabulkan. Kita bukan bicara tentang permintaan yang dikabulkan, tetapi kita bicara adalah tentang konsistensi, tentang doa yang tidak pernah berhenti. Doa yang tidak pernah berhenti. Ada satu hubungan yang terjadi dari doa yang tidak pernah berhenti dan menghasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdoa dalam segala situasi. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita
ketika kita ada di dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak menentu, terus kita melihat bahwa segala sesuatunya kita melihat bukannya tambah baik, tetapi mungkin menjadi tambah buruk. Kita khawatir, kita cemas. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus tetap bisa berdoa di dalam segala situasi. Karena kita bersuka cita, kita punya pengharapan. Kita bukan punya pengharapan bukan hanya di bumi ini, tapi kita juga punya pengharapan di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita punya kesesakan, firman Tuhan mengatakan bersabarlah. Karena ketika kita bersabar, itu akan membawa kita bertekun di dalam doa kita. Jadi berdoa di dalam segala situasi, apapun yang kita alami sekarang ini. Dan yang ketiga adalah berdoa di dalam roh. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi kita harus berdoa di dalam roh kita. Itu yang memampukan kita terus-menerus berdoa. Karena roh kita yang memiliki hubungan dengan roh Tuhan, itu terus-menerus berhubungan dan menyampaikan doa kepada Bapa di surga. Jadi berdoalah di dalam roh kita. Segala doa dan permohonan kita harus melakukannya di dalam roh. Yang keempat, berdoa adalah berjaga-jaga. Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi doa itu adalah bentuk daripada kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya kita enggak jatuh. Berjaga-jaga supaya kita enggak jatuh ke dalam pencobaan. Maka itu diperlukan kita berdoa terus-menerus. Dan ketika kita berdoa terus-menerus, artinya kita terjaga. Nah, itu hal yang berkaitan dengan tetaplah berdoa. Yang berikutnya adalah bagaimana hidup dengan hati yang berdoa. Artinya bagaimana kita memiliki hati yang selalu kontak atau berhubungan atau berkomunikasi dengan surga, dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan Bapa kita yang sungguh mengasihi kita. Nah, yang mengajarkan kepada kita dalam kaitannya untuk kita, yaitu bagaimana hidup dengan hati yang berdoa, itu membawa kita kepada pengertian. Yang pertama adalah mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tadi 17 mengatakan tetaplah berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mungkin bisa mengeluh dengan kondisi dan keadaan. Kita bisa protes kepada Tuhan. Kita bisa protes kepada orang tua kita. Kita bisa protes dengan kenapa hal ini bisa terjadi. Kepada perusahaan di mana kita bekerja dengan atasan kita bisa protes. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala hal.
Karena itu yang Allah mau ketika kita mungkin sedih, mungkin kita mengalami masalah, tetapi yang Allah mau kita mengucap syukur kepada Dia. Ketika kita mengucapkan ucapan syukur kita kepada Dia, itu tandanya kita mempermuliakan Tuhan dengan mulut kita, dan kita memperkatakan sesuatu yang positif, sesuatu yang membawa kita kepada jalan keluar, membawa kita kepada tuntunan Tuhan untuk kita. Mungkin ketika kita mengalami pada saat ini, mungkin Bapak Ibu mengalami masalah keluarga, masalah keuangan, masalah-masalah yang lain, masalah hubungan suami dan istri dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memulainya dengan mengucap syukur, itu memampukan kita untuk kita mendapatkan jalan keluar, untuk kita melihat bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan untuk kita. Jadi mengucap syukur di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah, dan itu yang membuat kita bisa mendapatkan jalan keluar. Dan ini adalah, kalau boleh saya katakan, lifestyle-nya orang-orang percaya, gaya hidupnya orang percaya. Kalau orang punya moto, misalnya apapun makanannya, minumnya teh botol. Terus di dalam segala kondisi dan keadaan, Coca-Cola misalnya. Itu orang boleh punya moto seperti itu. Tetapi orang percaya, apapun keadaannya, kita harus bisa mengucap syukur. Saya teringat dengan satu peristiwa di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24 dan ke-25. Kita baca dan kita perhatikan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka. Kaki mereka itu Paulus dan Silas dalam pasungan yang kuat. Ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Peristiwa ini adalah Paulus dan Silas ketika dia memberitakan Injil. Mereka dipenjara. Mereka dipenjara, bukan hanya mereka dipenjara, tetapi mereka dibelenggu dengan ketat. Ada penjaga di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga di dalam belenggu yang kuat mereka bisa memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Dia memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita mungkin melihatnya kondisi kita tidak menyenangkan. Kita mungkin melihat di sana sini, di sekeliling kita, sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Tapi ketika kita mengucap syukur itu membuat kita mengeluarkan pujian,
dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus dan Silas, karena di dalam hatinya, di dalam rohnya ada Tuhan, maka memampukan mereka untuk bisa berdoa dan menyanyikan pujian penyembahan kepada Allah. Dan orang-orang lain mendengar pujian penyembahan itu. Dan yang terjadi adalah kegemparan, yaitu karena terjadi gempa bumi dan rantai-rantai yang membelenggu mereka gugur. Tetapi mereka tidak melarikan diri. Bahkan kepala penjara datang dan mau bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas mengatakan tidak ada tawanan yang terlepas. Dan karena Paulus dan Silas mengatakan hal itu, dan pada akhirnya kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dimulai dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan di penjara oleh Paulus dan Silas. Yang kedua adalah jangan menekan roh. Ayat yang ke-19 di dalam 1 Tesalonika mengatakan, jangan padamkan roh. Di dalam kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus mengetuk pintu hati kita untuk Dia masuk. Dia adalah roh yang lemah lembut. Dia mau ketika kita mengundangnya, Dia masuk. Dia gak pernah sembarangan. Dia adalah roh yang gentle. Untuk ketika Roh Kudus itu kita undang, maka Dia masuk. Dan ketika Dia masuk di dalam hidup kita, berikan otoritas kepadanya untuk Dia berkuasa. Kadangkala kita menekan Roh Kudus, maksudnya adalah ketika di dalam hati kita untuk kita memutuskan. Saya percaya ketika orang yang percaya Yesus, yang hidup di dalam Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan tuntunan. Tetapi banyak sekali orang yang mengabaikan tuntunan Roh, sehingga membiarkan Roh itu tidak berkuasa atas hidup kita. Maka itu jangan menekan Roh, tetapi bangkitkan Roh. Terus buat Dia yang berdaulat dan berkuasa. Yang ketiga, menerima perkataan dari Tuhan. Ayat yang ke-20 di dalam 1 Tesalonika 5 mengatakan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Kalau kita memperhatikan hal ini, boleh dikatakan bahwa ini adalah kita menerima perkataan dari Tuhan kita. Kita menerima firman. Ketika kita baca firman setiap hari, ketika kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, Dia menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita menerima perkataan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat hati yang bisa berdoa, hati yang bisa menyembah, yang bisa merubah karakter dan merubah hidup kita. Karena ada Roh Tuhan, ada perkataan firman yang berkuasa yang masuk di dalam hidup kita, yang mengubah karakter kita yang dahulunya buruk menjadi sesuatu yang baik, dahulu malas menjadi rajin. Maka itu kita harus menerima perkataan dari Tuhan, perkataan-perkataan yang ilahi dan kudus. Yang keempat adalah memeriksa segala sesuatu, buang yang jahat dan pegang yang baik. Ayat yang ke-21 itu mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bukan sebaliknya, kita membiarkan segala sesuatunya masuk di dalam hidup kita tanpa kita filter, tanpa kita uji,
Bagaimana caranya dia masuk? Bagaimana caranya dia masuk? Kita biarkan hidup kita. Kita biarkan hal-hal multimedia, televisi, dan lain sebagainya. Itu banyak di luar. Coba aja. Kalau misalnya kita buka Facebook. Facebook itu ada yang berkaitan dengan kalau boleh dikatakan men-share video A, video B, dan lain sebagainya. Tetapi share ini itu banyakkan hal-hal yang berbau, misalnya kekerasan, berbau seksual, itu lebih daripada 50%. Hal-hal yang rohani sedikit, hal-hal yang membangun sedikit. Dan kita biarkan itu masuk di dalam kehidupan kita. Maka itu mulai hari ini kita harus memfilternya. Kita harus memeriksa segala sesuatu. Memeriksa segala sesuatu sebelum semuanya terlambat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika ada pengaruh-pengaruh, ada nasihat-nasihat, filter, periksa. Dan kalau yang jahat dibuang, kalau yang baik dipegang. Itu yang harus kita lakukan. Tapi banyak orang yang mengabaikan hal ini. Dan ketika sudah ada di dalam masalah yang besar, baru berteriak. Dan kadang-kala hal ini terlambat. Jadi bagaimana karakter yang positif, karakter yang seperti Kristus itu bertumbuh? Filter. Buang segala sesuatu yang jahat dan pegang yang baik. Dan yang terakhir adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ayat yang ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Dan yang berbahaya adalah kejahatan yang timbul dari hati saudara. Jangan biarkan itu terjadi. Kalau itu timbul dari hati saudara, langsung buang dan singkirkan. Ketika itu baru muncul setitik, buang dan singkirkan. Kalau saudara biarkan, itu bisa akan menjadi besar dan akan membawa kita kepada kejahatan, dan selanjutnya adalah kematian. Jadi kalau kita mau hidup di dalam hati yang berdoa, yang merubah karakter kita, sekali lagi mengucap syukur di dalam segala hal. Mari jangan menekan roh, menerima perkataan dari Tuhan, memeriksa segala sesuatu, buang yang jahat dan pegang yang baik, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dalam rangkumannya dengan semuanya itu adalah di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya mau membaca di dalam bahasa Inggris. My counsel is this: live freely, animated and motivated by God's Spirit. Then you won't feel the compulsion of selfishness. Jadi yang saya mau tekankan adalah live freely, animated and motivated by God's Spirit. Sekarang bagaimana hidupmu? Apa yang mendrive hidupmu? Roh Tuhan atau roh jahat? Marilah hidup kita dipimpin oleh roh
dan dikendalikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang membawa kepada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam Roh dan kita masuk dalam perjamuan kudus, pasti ada sesuatu yang istimewa yang kita alami, sesuatu yang indah yang kita alami. Dan sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh amat baik bagi kami orang yang percaya kepadamu, bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Mari setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik untuk kita. Dan kalau mungkin ada hal-hal yang diingatkan tentang dosa yang tidak disengaja, yang disengaja, mungkin ada kesalahan, mari minta pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Mari keluarga-keluarga, kita masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa, ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Tuhan, Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang memiliki masalah, Engkau memberikan tuntunan dan jalan keluar. Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kasih-Mu, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan minggu pertama ini kita mau memberikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan bisa diberikan melalui transfer ke rekening gereja, baik rekening BRI maupun rekening BCA. Dan saya percaya ketika kita memberikan, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan berkelimpahan atas kita.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang telah mempersiapkan, yang telah memberi, mungkin juga yang belum memberikan, mari angkat tanganmu, kita doa sama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan persepuluhan, kami memberikan persembahan sukarela, kami memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati persembahan kami. Bahkan persembahan kami Tuhan, dibalaskan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Karena Kau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lumbung-lumbung kami diisi penuh dengan melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Usaha-usaha yang baru dibukakan Tuhan. Berkat-berkat yang baru dibukakan Tuhan. Tingkap-tingkap langit dibukakan Tuhan atas umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat dari surga turun Tuhan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Dan saya percaya ibadah kita adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang bersama-sama dalam keluarga, mungkin juga di dalam kondisi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, maupun juga yang ada di gereja, saya percaya kita semua mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Terlebih lagi perlindungan yang daripada Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
kita semua.